Public Relations. Nah, penjelasan ini akan bersumber dari buku karyanya Profesor Dr. Anwar Arifin yang berjudul Paradigma Baru Public Relations. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai apa sih pengertian dari paradigma, kemudian bagaimana paradigma baru dalam humas, serta bagaimana contoh ilustrasinya supaya memudahkan teman-teman dalam memahami penjelasan saya, dan kalimat terakhir yang mana menjadi kesimpulan dari penjelasan saya nantinya. Sebelum ke penjelasannya, teman-teman tahu nggak sih apa artinya dari paradigma? Kalau misalnya belum tahu, saya akan bantu jelaskan. Pengertian paradigma dikutip dari rumusan Robert Friedrich pada tahun 1970. Ia merumuskan bahwa paradigma adalah suatu pandangan dasar terhadap suatu disiplin ilmu yang membahas mengenai suatu pokok persoalan yang memang semestinya dibahas. Jadi singkatnya, paradigma adalah suatu pokok persoalan dari suatu disiplin ilmu. Nah, karena sekarang kita membahas disiplin ilmu humas, jadi paradigma humas atau paradigma baru humas adalah suatu pokok persoalan dalam humas. Lalu selanjutnya, bagaimana paradigma baru dalam humas masa kini? Paradigma baru dalam humas masa kini yaitu menjadi humas unggul atau excellent public relation. Nah, bagaimana cara mewujudkan humas unggul? Salah satu caranya menurut Greenwich adalah dengan menggunakan metode two-way symmetric model atau komunikasi dua arah simetrik. Dengan menggunakan metode ini akan menciptakan suatu hubungan masa kini yang menjadi humas unggul atau excellent public relation. Dan bagaimana cara menilai apakah humas tersebut sudah mengikuti paradigma baru masa kini atau belum? Kita bisa melihat dari keefektifan organisasinya. Jadi saya akan kasih contoh, misalkan kita adalah seorang humator, yaitu komunikator humas. Komunikator humas itu seperti perwakilan dari lembaga humas yang mana menjadi mediator dari organisasi kepada publiknya. Lalu kemudian seorang humator ini akan melakukan riset atau komunikasi dua arah dengan publik. Ketika dia, misalnya kita dari perusahaan pakaian, lalu humator ini bertugas untuk meriset apa sih yang sebenarnya jadi tren fashion masa kini, atau kayak sekarang tuh lagi zaman cewek kue ya. Cewek kue itu para muda-mudi menggunakan inspiration outfit yang colorful, warna-warni. Dari riset yang telah dilakukan oleh humas, data tersebut akan dikirimkan langsung ke perusahaan. Lalu perusahaan pun akan mulai memproduksi pakaian-pakaian yang colorful. Nah, kemudian ketika sudah tercapai atau terproduksi pakaian-pakaian yang colorful tersebut, maka publik tentu akan minat, akan membeli gitu. Nah, dari sini kan sudah terlihat ya bahwa humas ini berhasil untuk menyesuaikan visi misi perusahaan dengan harapan publik. Karena banyaknya permintaan dari pakaian yang dijual oleh perusahaan. Jadi kesuksesan humas bisa dilihat pada keefektifan suatu organisasi. Keefektifan dalam hal apa? Keefektifan dalam menjalankan program, visi misi, serta tanggung jawab sosialnya. Dan adapun kesimpulan dari pembahasan saya yaitu dikutip langsung dari buku karyanya Profesor Dr. Anwar Arifin. Bunyinya seperti ini. Sukses humas adalah humas yang efektif. Humas yang efektif adalah humas yang unggul atau excellent public relation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman PR yang terdapat dalam buku Membangun Kepercayaan Publik Melalui Media Siber, karya dari Dr. Minan Jauhari. Adapun materi yang saya akan sampaikan yaitu terdiri dari yang pertama ada pengertian PR, yang kedua ada tujuan PR, yang ketiga ada manfaat dan fungsi PR, dan yang terakhir ada khalayak PR. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang pengertian PR. Pengertian PR memiliki banyak sekali arti ataupun definisi, dikarenakan para ahli memiliki pendapat dan opininya masing-masing. Namun, pada setiap pengertian PR memberikan sebuah petunjuk bahwa pada dasarnya PR memiliki hubungan erat dengan komunikasi. Yang pertama ada pengertian PR secara umum. Pengertian PR secara umum yaitu menjelaskan bahwa PR ialah sebuah interaksi di mana PR menciptakan sebuah opini publik sebagai input yang dapat menguntungkan antara sebuah organisasi dengan publik. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan harapan yang baik, sebuah kepercayaan, serta mendapatkan pandangan atau sebuah citra yang positif dari publiknya. Yang kedua, ada pengertian PR secara khusus, yaitu
sebuah manajemen yang bertugas untuk membantu, membangun, serta memelihara komunikasi bersama, dukungan, serta kerjasama antara kedua belah pihak. Menurut salah satu ahli bernama Howard Bonham, ia memberikan definisi mengenai PR. Menurutnya yaitu PR adalah sebuah seni untuk menciptakan publik yang lebih baik, lebih memahami pengertian PR yang lebih baik, membangun kepercayaan publik pada seseorang atau organisasi. Menurut W. Emerson Reich berpendapat bahwa PR ialah sebuah kelanjutan dari proses penetapan sebuah kebijaksanaan, penentuan layanan, dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang atau sebuah golongan agar mendapatkan kepercayaan dari mereka. Yang kedua, saya akan membahas mengenai tujuan PR. Tujuan utama dari sebuah public relation atau yang disingkat sebagai PR ialah sebagai alat untuk mempengaruhi sebuah perilaku seseorang atau sebuah kelompok saat saling berhubungan satu sama lain, melewati dialog dengan sekumpulan golongan di mana suatu pandangan, sikap, dan pendapat memiliki poin yang cukup besar bagi kesuksesan di dalam suatu perusahaan. Menurut Rosa D. Ruslan, ia menjelaskan beberapa tugas dari PR, antara lain yaitu dapat menciptakan perkembangan citra positif dalam sebuah perusahaan. Hal ini diperuntukkan untuk masyarakat dan publik eksternal ataupun para konsumen, dapat memberikan dorongan untuk mencapai saling pengertian di antara publik dan sebuah perusahaan. Tidak hanya itu, ia juga mencapai sikap saling pengertian di antara publik dan sebuah perusahaan. Menjelaskan bahwa tujuan lain dari PR yaitu dapat mengembangkan sinergi dari fungsi pemasaran dengan PR, efisien dalam membangun mengenai pengenalan sebuah merek dan pengetahuan sebuah merek, dan dapat memberikan dukungan atau bauran masyarakat. Adapun PR juga memiliki fungsi lainnya seperti mengembalikan hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan publiknya sehubungan telah terjadinya sebuah kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan terjadinya sebuah kecaman, permasalahan, dan sebuah kesalahpahaman di masyarakat luas terhadap niat baik yang ingin dicapai suatu perusahaan, serta memberikan sebuah pemahaman kepada konsumen untuk lebih bijak lagi dan memahami dalam memanfaatkan barang atau produk suatu perusahaan. Yang ketiga yang saya akan bahas yaitu mengenai fungsi dan tugas PR. Kegiatan PR harus didasarkan dengan mengikuti sebuah fungsi dan tugasnya, sehingga akan menjadikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. PR merupakan salah satu komponen dalam sebuah organisasi yang memiliki kewajiban atas identitas atau pandangan publik mengenai organisasi tersebut. Selain itu, PR juga memiliki fungsi yang harus bisa berkomunikasi baik dan tepat kepada masyarakatnya, sehingga menjadikan masyarakat dapat memberikan sebuah kepercayaan dan memiliki pengertian yang baik, benar, dan jelas terhadap organisasi tersebut. Menurut Bertrand R. menyebutkan 3 fungsi dari PR yaitu sebagai acuan guna mengabdi pada kepentingan masyarakat, menciptakan atau menjaga komunikasi yang baik, dan memprioritaskan moral atau tingkah laku yang baik. Yang terakhir yang saya akan bahas yaitu mengenai khalayak PR. Khalayak ini sangat dibutuhkan dalam sebuah PR. PR membutuhkan khalayak untuk melaksanakan kewajibannya. Khalayak ialah terdiri dari sebuah kelompok atau golongan yang memiliki koneksi baik dengan sebuah organisasi. Dalam sebuah konteks perkembangan media, seorang ahli bernama Little John memberikan kebenaran bahwa publik atau khalayak menjadi sebuah objek yang dapat diartikan oleh media atau sebagai audiens as objek atau penikmat. Mengikuti bagaimana perkembangan media siber, koneksi yang baik bisa diciptakan melalui pemanfaatan bermacam-macam platform media sosial.
atau dengan menggunakan media group yang sudah banyak disediakan dan bisa disusun oleh tim dari PR. Perkembangan mengenai lingkungan media siber memerlukan sebuah pertimbangan. Maka dari itu, kita harus menciptakan koneksi yang baik dari luar PR. Karena hal tersebut merupakan sebuah keharusan. Organisasi dapat dikatakan tidak akan berhasil jika tidak melakukan koneksi atau hubungan dengan pihak lain. Maka dari itu, kewajiban yang harus ditanamkan yakni membangun hubungan baik dengan khalayak ataupun masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan salah satunya yakni mempergunakan ruang baru untuk menciptakan sebuah komunikasi dengan masyarakat secara komunikatif dan persuasif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai public relation atau humas, periodisasi, kristalisasi, opini publik, dan citra positif. Materi yang akan saya bahas bersumber dari buku Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi karya Rasadi Ruslan. Materi yang akan saya bahas adalah perkembangan humas, pengertian investor relation, maksud dan tujuan investor relation, model manajemen komunikasi, opini publik, faktor penilaian sikap, dan faktor konsensus. Yang akan saya bahas yang pertama itu adalah perkembangan humas. Perkembangan humas di Indonesia masih tergolong baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Tetapi fungsi kehumasan sudah dikenal secara formal dan terorganisasi dengan baik, serta mulai diterapkan pada tahun 1950-an. Sejarah mencatat organisasi humas pertama berdiri di perusahaan perminyakan negara, yaitu Pertamina. Organisasi ini berfungsi secara terbatas untuk hubungan masyarakat dengan pihak perusahaan rekanan, pemasok, penyalur, dan pengguna atau pemakai jasa produknya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian investor relation, yaitu pengertian investor relation menurut Kutlib, Center, dan Brum pada tahun 2000. Pengertian investor relation adalah investor relation is a specialist part of corporate public relation that will and maintains mutually beneficial relationship with shareholders and others in the financial community to maximize market value. Selanjutnya yaitu ada maksud dan tujuan dari investor relation. Yang pertama itu ada menyediakan informasi bagi pasar modal sehingga harga atau nilai saham perusahaan dapat mencerminkan nilai dan harapan lebih baik atas pendapatan di masa mendatang. Yang kedua, ada memelihara kepercayaan, citra dan likuiditas saham perusahaan yang diperdagangkan di pasar bursa atau modal. Yang terakhir, memelihara komunikasi yang positif antara perusahaan emiten dengan prime investor melalui media financial report, publication, secara periodik, dan kontinu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang model manajemen komunikasi. Menurut James A. Grunig pada tahun 1992, ada 4 model dalam manajemen komunikasi baik secara konseptual maupun praktisi. Model-model tersebut adalah yang pertama ada model agency first atau model propaganda, yang kedua ada model informasi publik, yang ketiga ada model asimetris dua arah, dan yang terakhir ada model simetris dua arah. Selanjutnya, sini saya akan membahas tentang opini publik. Opini publik dapat dinyatakan secara aktif atau pasif. Opini dapat dinyatakan melalui perilaku, sikap tindak, mimik muka, atau body language, atau berbentuk simbol tertulis dan makna warna serta lambang-lambang tertentu. Dalam proses membutuhkan opini, digambarkan bagaimana persepsi seseorang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pengalaman-pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, dan berita yang sedang berkembang. Proses inilah yang melahirkan suatu interpretasi atau pendirian seseorang. Kemudian timbul attitude sebagai sikap yang bersifat laten. Opini dari perorangan tersebut kemudian secara akumulatif dapat berkembang menjadi suatu konsensus. Jika masyarakat dalam kelompok tertentu mempunyai kesamaan dalam visi, ide, nilai, latar belakang, dan hingga tujuan yang hendak dicapai di kemudian hari akan membentuk opini publik. Selanjutnya itu ada faktor penilaian sikap atau attitude, yaitu dibagi 3. Yang pertama ada komponen A, yaitu afek. Komponen ini berkaitan dengan rasa senang, suka, sayang, takut, benci, sedih, dan lain-lain. Yang kedua itu ada komponen B, yaitu behavior. Komponen ini lebih menampilkan tingkah laku atau perilaku seseorang. Yang terakhir itu ada komponen C, cognition, yaitu komponen kognisi berkaitan dengan penalaran seseorang untuk menilai suatu informasi. Dan yang terakhir ini ada faktor konsensus. Yang pertama itu ada proses waktu, cakupan, pengalaman masa lalu, tokoh, dan yang terakhir itu ada media massa pembentukan opini publik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengelola target PR. Setiap perusahaan ataupun organisasi tidak terlepas dari sebuah masalah ataupun konflik yang dapat menyebabkan terjadinya krisis. Setiap krisis dalam sebuah perusahaan seringkali pihak manajemen baru menyadari di saat konflik telah berubah menjadi krisis yang parah. Oleh sebab itu, sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk melakukan tindak lebih awal agar mencegah terjadinya krisis. Di dalam pengelolaan target, PR juga terdapat manajemen krisis. Setiap organisasi dapat memungkinkan mengalami masalah krisis dalam operasional sehari-hari. Setiap krisis yang ada memiliki potensi yang dapat mempengaruhi citra organisasi. Dalam hal ini, reputasi organisasi dapat menurunkan drastis dan membuat organisasi menjadi objek kritikan dan cemoohan dalam masyarakat. Akibatnya, organisasi ataupun perusahaan yang berkaitan akan mengalami kerugian yang sangat besar seperti menurunnya tingkat penjualan, modal, keuntungan, nilai saham, dan rasa percaya. Selanjutnya ada karakteristik krisis. Yang pertama, peristiwa yang spesifik. Yang kedua, krisis bersifat telah diharapkan yang dapat terjadi pada setiap saat. Yang ketiga, krisis menyebabkan ketidakpastian informasi. Yang keempat, menimbulkan kepanikan. Yang kelima, menimbulkan dampak bagi operasional organisasi. Yang keenam, berpotensi menimbulkan konflik. Selanjutnya ada materi kedua yang akan saya bahas, yaitu mengenai anatomi krisis. Menurut Fink, anatomi krisis dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada tahap prodromal. Tahap prodromal merupakan tahap di mana konflik mulai muncul menjadi krisis. Tahap ini biasanya disebut dengan warning stage, yang merupakan peringatan terhadap bahaya yang harus segera diatasi. Yang kedua ada tahap akut. Tahap akut adalah tahap di mana krisis sudah terlihat dan disadari oleh pihak internal maupun eksternal pada sebuah instansi. Yang ketiga ada tahap kronis. Pada tahap kronis, krisis semakin terlihat dan semakin terpublikasi oleh berbagai media, bahkan korban pun semakin banyak dan krisis sulit untuk dikendalikan. Yang terakhir ada tahap resolusi. Tahap resolusi merupakan tahap pemulihan yang dilakukan oleh instansi untuk mengatasi kasus dan memperbaiki hubungan di publik. Dan selanjutnya materi terakhir yang saya sampaikan yaitu mengenai mengelola krisis. Strategi yang biasanya digunakan dalam praktisi public relation dalam merespon krisis menunjukkan bagaimana sikap yang akan diambil oleh suatu organisasi pada saat krisis sedang berlangsung. Menurut Kutlib dan Center dalam bukunya Effective Public Speaking mengatakan bahwa idealnya bagian humas dimasukkan dalam staf inti langsung di bawah pimpinan atau top managers agar bisa dengan mudah terkendalikan tugasnya. Selanjutnya ada hal-hal yang dilakukan dalam mengatasi krisis. Yang pertama adalah fact finding, yang kedua membentuk pusat informasi, yang ketiga pilih juru bicara, yang keempat berikan keterangan yang cukup, dan yang kelima membuat dokumentasi kejadian. Terakhir ada hal-hal yang dilarang dilakukan dalam mengatasi krisis. Yang pertama, jangan berkata non-komen kepada pers karena hal itu akan memancing spekulasi atau praduga. Yang kedua, jangan membesar-besarkan keadaan. Yang ketiga, jangan menyatakan off the record. Yang terakhir, jangan menyimpang dari kebijakan perusahaan. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.